Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Tentu kalian semua sehat kan? Begitu juga dengan Mbah ya. Nah, kali ini kalian akan menyaksikan sajian dari Mbah itu tentang 5 pesugihan yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya. Nah, yang pertama saksikan aja ini pesugihan tuyul. Yo, monggo. Pemirsa, Mbah akan menceritakan yang pertama ini tentang pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul ini ada di beberapa tempat ya. Nah, tapi yang terkenal ini ada di daerah Bero, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Nah, di sana itu ada pohon ketos. Pohonnya besar udah ribuan tahun gitu loh. Nah, di bawah pohon ketos itu ada makamnya Mbah Bendo dan Nyai Bendo ya, yaitu orang kerajaan ya, orang kerajaan. Nah, untuk mendapatkan tuyul itu di sana itu harus melakukan ritual pemirsa. Itu enggak gampang melakukan itu ya, dan harus juga mengeluarkan duit ya, mengeluarkan uang. Nah, setelah melakukan ritual, nah di sana itu nanti kalian bisa melihat tuyul. Nah, itu tuyul tuh kecil botak kepalanya ya. Nah, tapi nanti kalau orang lewat di depan kalian tuh ada yang botak, anak-anak main bola, ya jangan dibilang tuyul ya toh ya. Karena manusia itu berbeda tinggi tubuhnya. Kalau tuyul itu segini tuh. Nah, bisa dimasukkan botol. Kalau manusia ya gak bisa dimasukkan botol ya toh ya. Ya. Nah, jadi setelah ritual nanti kalian itu bisa melihat tuyul. Kalian harus milih tuh. Tuyulnya berkeliaran tuh nanti mendekati kalian tuh. Nah, tuyul itu juga ada yang malas, ada yang rajin. Nah, nanti kalian pilih itu yang mana ya, yang mana tuyul yang pas buat kalian. Tapi tuyul itu juga ya, tuyul itu juga enggak sembarangan pemirsa. Dia itu juga lihat majikannya. Kalau majikannya tuh emosian, ya tuyulnya enggak mau. Tuyul tuh sama kayak anak kecil, kayak anak-anak kita itu yang masih kecil. Kalau kita itu marah sama dia, bentak-bentak, ya enggak mau. Itu tuyul, ciri khas tuyul. Yang bisa mendapatkan tuyul itu ya, itu orang-orang yang lembut. Ya misalnya tuh kalau cewek, pelakunya tuh cewek, ya itu orang-orang yang sabar, orang yang lembut. Lah kalau dia pemarah ya ora iso, kalau orang emosian ya ora iso. Gitu juga dengan bapak-bapak atau siapapun laki-laki yang mau si pelakunya ini tidak bisa mendapatkan tuyul kalau orangnya emosian. Ya dia itu kayak anak kecil. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya pasangan nih, nah tuyul itu menyusui ya toh ya. Nah, itu sanggup enggak istri saya nyusuin tuyul? Orang nyusuin manusia aja kadang istri kita itu ngeluh, apalagi nyusuin tuyul. itu harus tanya dulu istrinya, sepakat dulu itu. Ojo asal aja wah aku semangat untuk mendapatkan uang dari pesugihan tuyul lo, langsung ke sana aja istrinya ndak mau. Nah, kamu gimana? Maaf pemirsa, saya bukan nyaranin lo ya. Saya enggak nyaranin lo ini. Lah, itu terserah kalian. Mbah hanya menceritakan saja fenomena-fenomena ini loh ya toh. Ya. Nah, selanjutnya penangkal tuyul. Nah, ini kata guru saya. Namanya Kak Haji Soleh di Banten. Halo Kak Haji Soleh di Banten. Iya, itu dia bilang begini loh ya. Nah, kalau kalian nyimpan uang banyak, kadang kan orang malas yo. Nyimpan uang itu di bank, kadang ditaruhnya ada di bawah kasur, ada di brankas ya. Kalau yang uang koyo itu ya kan uangnya banyak toh ya.
Nah itu dia taruh di rumah bisa jadi 100-200 juta, karena setiap hari pengeluaran uang orang kaya itu banyak banget ya toh. Nah jadi dia taruh di rumah. Nah supaya uangnya enggak diembat tuyul, yo taruh jarum di atasnya ya. Nah tuyul itu takut sama jarum. Yo jarum apa aja nggak usah tanya, mbak kan tahu jarum sendiri ya. Nah terus satu lagi taruh yuyu, ya taruh aja di meja tengah atau di sudut mana gitu ya, ada beberapa. Nah tuyul itu seneng main yuyu. Nah kalau dia main yuyu ya lupa ngembat uang sampean ya. Nah itu aja ya wes. Aduh pemirsa, tadi mbah itu ngelihat bebek dulu ya. Jadi gini pemirsa, ini pesugihan yang kedua. Pesugihan ini pesugihan Gunung Kemukus. Nah ini para lelaki nih ya pada nunggu-nunggu ini mbah cerita nih ya toh ya. Ayo ngaku ya, tapi ini lelaki tuh lelaki, oknum lelaki itu namanya, oknum lelaki lah, mbah juga lelaki yo. Nah jadi ini oknum lelaki yo, sekali lagi mbah bilang ini oknum lelaki ya. Ya wes, nah jadi gini, di Gunung Kemukus itu yo, itu ada namanya makam keramat Pangeran Samudro. Gak jauh dari situ itu ada namanya Sendang Ontrowulan yo. Nah jadi di sana itu ya, orang itu melakukan pesugihan Gunung Kemukus itu melakukan ritual dulu ya. Nah di situ melakukan doa. Nah setelah itu nanti ada mandi kembang di Sendang Ontrowulan itu ya. Nah terus, nah ini yang ditunggu-tunggu oknum lelaki nih. Ayo apa itu? Nah ritual seks namanya. Itu yang ditunggu-tunggu oknum lelaki ini. Nah itu melakukan ritual seks itu ya pemirsa ya, itu selama 7 kali berturut-turut. Ora iso lebih, ora iso ya, saking nikmatnya kali ya. Kelebihan ya ora iso, kurang juga ya ora iso ya. Jadi harus 7 kali berturut-turut dengan pasangan yang sama. Ojo beda-beda, kamu nanti gagal ya. Loh mbah, kok mbah tahu sih mbah masalah begitu? Wah yo mbah pada kesana ya toh waktu masih muda toh. Ya ojo ngomong kayak gitu, itu fitnah. Nanti semua mentijen itu ya, mentijen itu pada fitnah mbah di medsos di mana-mana. Ojo ngomong gitu ya, nanti mentijen itu ngeri loh. Itu mentijen itu kalau ngetik itu mengerikan itu. Itu semua itu bisa mengandung apa tuh hok apa itu loh. Abah itu apa itu pokoknya hok itulah yo. Nah, oke pemirsa, yang ketiga ini pesugihan kandang bubra. Kalau pesugihan kandang bubra ini ya pemirsa ya, ini pesugihan ini syaratnya itu harus merenovasi rumahnya itu setahun sekali pemirsa. Padahal rumahnya itu masih bagus loh, catnya masih bagus, atau di depannya itu masih bagus pagar, tapi dirubah yo. Nah itu ciri-cirinya orang pesugihan kandang bubra itu loh. Nah tapi sampean kalau ada tetangganya begitu jangan nuduh begitu pemirsa, ntar jadi ribut jadi berantem ya. Ojo, ini mbak ingatkan loh, ini kadang suka namanya mulut comel ini loh. Uang memang ada kadang itu mulut comel, jadi tukang gosip ya. Itu tuh ngomong seenak kayak itu. Wah itu pesugihan kandang bubra itu kata Simba. Loh. Oh kata saya yo. Ojo yo. Oh, kalian itu jangan nuduh-nuduh mbah itu. Mbah ini hanya menceritakan fenomena dan ciri-cirinya. Nah kalau ada yang kayak gitu tuh,
itu mungkin orangnya itu bosenan ya. Orang itu ada ciri-cirinya bosenan. Ah malas aku nih, ganti. Ah malas aku nih, ganti. Wong duitnya banyak kok. Jadi jangan suka fitnah-fitnah ya. Nah dalam dunia pesugihan itu ya, itu ndak ada yang gratis pemirsa. Itu jin itu pasti minta tumbal itu. Nah tumbal yang pertama itu ya biasanya tuh anak pemirsa. Anak itu biasanya tuh anak itu ya laki-laki biasanya yang dimintanya itu. Nah selanjutnya ya bisa orang lain ya sesuai targetnya ya toh. Nah orang lain itu ya bisa jadi sanak saudaranya, bisa jadi itu karyawannya bisa ya. Nah bisa jadi apa ya orang lain ya. Mbak akan menceritakan pesugihan yang keempat. Pesugihan yang keempat itu apa Mbak? Itu pesugihan yang keempat itu Mbak akan menceritakan pesugihan Buto Ijo. Ini salah satu tempat ritual pesugihan Buto Ijo itu ada di Gunung Hejo. Pesugihan Buto Ijo itu sangat mengerikan pemirsa. Iya, ini bagi Mbah ini ngeri ini. Karena Buto Ijo itu rakus pemirsa, rakus tumbal. Wah, kalau dia satu itu enggak cukup. Nah makanya tuh yang ritual ke sana itu ya, itu yang rakus-rakus. Nah ini Mbak akan ceritain sedikit ini ya. Nih kayak di Cipularang itu ya, Cipularang itu ada nama kilometer sekitar kilometer 90 sampai 97 itu rawan kecelakaan pemirsa. Nah ini kalian kalau lewat situ ya itu harus hati-hati pemirsa. Itu harus jikiran kalian yo, jangan lupa itu. Apalagi kalau kalian yang badan jasmani, badan rohaninya itu kotor, itu kalian itu lewat itu ntar gas. Itu hati-hati loh, di situ itu harus bersih. Kalian lewat situ tuh harus bersih, kalian jikiran, jadi kalian selamat ya. Nah itu kalau wong-wong yang melakukan ya maaf ngomong ya senang melakukan zina, orang yang gak bersih ya udah itu kalian dimakan sama dia tuh, seneng dia itu. Nah ngomong-ngomong tentang Buto Ijo ini ya, nah ini Buto Ijo ini kalau kalian nanti ritual ke sana nih, Mbak lagi-lagi nggak nyuruh loh ya, Mbak nggak nyuruh ini hanya menceritakan saja ya. Nah pada saat ritual itu ya, itu kan nanti ketemu sama Buto Ijonya itu. Nah nanti dia pasti minta tawaran yang tinggi ya, pastilah si pelaku nurut-nurut aja. Kalau enggak ya enggak dapat duit ya toh. Karena si Buto Ijo ini ngasih duit itu enggak kira-kira pemirsa. Itu duitnya banyak duitnya. Itu kalau 1 M 2 M tuh mah kecil sama dia, itu bisa ratusan M. Kalau kamu catatannya ya, kalau kamu bisa memberikan tumbal yang banyak, tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ini komitmen jin itu, komitmennya ngeri pemirsa. Ojo main-main kalian itu yang melakukan kayak gitu ya. Pesugihan yang kelima itu Mbak akan menceritakan tentang pesugihan pantai selatan ya. Nah pesugihan pantai selatan ini ada di area wilayah tepi pantai itu, seluruh bagian selatan itu wilayah dia ya. Nah tapi kalau pantai utara itu Dewi Lanjar ya. Nah itu berbeda ya. Nah sekarang ini kita menceritakan pantai selatan saja ya. Ngomong-ngomong, nah ini pemirsa harus tahu ini pemirsa, antara Nyi Roro Kidul dan Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda pemirsa. Yang sering itu menyamaratakan itu salah. Ojo, itu seperti antara dua sisi pemirsa. Nih dua sisi Mbak ini loh. Nah ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah dua sisi ini, ada yang sini yang buruk. Nah
menyesatkan, ada yang baik. Nah itu kamu harus tahu tuh. Nah kalau Nyi Roro Kidul itu menyesatkan kalian, berbeda. Kamu tuh mau dapat uang banyak dari pantai selatan, yo seneng dianya Nyi Roro Kidul itu. Apalagi blorong, seneng banget. Kalau kamu laki-laki pria tampan, terus wah jantan, waduh itu blorong seneng banget itu. Wah, kasih uang banyak kamu itu. Wah, yang jelek juga sama ya. Jadi begitu pemirsa. Dan Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu sisi yang baik ya, yang lemah lembut ya. Sosok seorang ibu gimana sih, sosok seorang ibu yang baik itu kalian harus tahu pemirsa, itu enggak sembarangan yo. Nanti Mbah itu akan menceritakan nanti, tapi bukan yang di sini yo. Nah itu nanti khusus Nyi Roro Kidul dan Ibu Kanjeng Ratu Kidul, nanti Mbah akan ceritakan ya. Tapi kalian tuh harus ya bantu Mbah dong, dukung Mbah selalu, sekerep itu yo. Nah di share kemana-mana bantu Mbah. Jadi Mbah itu lebih semangat untuk buat konten-konten seperti ini ya toyo. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah pantai selatan ini yo. Nah itu banyak itu ya, banyak itu kayak dukun-dukun itu ya. Waduh, baru ini sedikit udah ngomong, wah aku ketemu dengan Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu enggak sembarangan pemirsa, enggak sembarangan ketemu ya. Uang itu tuh susah untuk ketemunya. Itu tingkat kalian itu harus bersih, linui, bersih jiwa dan raga, badan jasmani, rohani ini harus bersih. Itu uang tingkat kewalian itu. Ya kalau manusia ini juga bisa, tapi yang kiai-kiai linui yang tingkatannya itu tinggi. Nah itu yang bisa ketemu. Kalau cuman masih kelas-kelasnya yang di bawah itu nggak bisa. Yang pasti yang ditemukan nanti kamu Nyi Roro Kidul atau ikan ada kayak kerajaan aja sih pemirsa yo. Nah nanti itu pasti begitu. Ini kamu aja sono. Nah begitu bawahan-bawahannya yang ditemuin, tapi yang menyerupai dia. Terus ya kalian itu pada seneng, wah aku tadi ketemu sama Ibu Ratu Kidul, padahal itu Nyi Roro Kidul ya. Kayak gitu. Kalian tahu nggak, manusia-manusia yang pada saat rapat ini rapat ya, Ibu Kanjeng Ratu Kidul pada saat rapat itu di Gunung Lawu itu, wah di situ ada eyang lawu, ada apa nih. Nah biasanya itu ya, biasanya nih lo ya ini ada fenomena apa nih yang terjadi di dunia ini. Nah itu mereka rapat pemirsa, dan itu ada orang-orang linui yang ikut ke sana, diundang ada ya. Mbah tahu itu ada. Oh di Yogyakarta tuh ada orang linui ya, di Jawa Timur itu ada, itu yang bisa ke sana itu ada loh. Bukan Mbah lo ya, bukan Mbah nih ya. Nah nanti kalian wah Mbah berbondong-bondong terbatu, bukan paranormal. Ini Mbah menceritakan ya pengalaman saja, bukan pengalaman Mbah, pengalaman guru-guru ya toh ya. Nah gitu ya wes. Nah ini lagi ya, Mbak ingat banget waktu itu ya almarhum Julia Perez itu dia memerankan Nyai Roro Kidul itu ya kan, ingat gak kalian? Nah itu ini juga untuk memerankan sosok Nyi Roro Kidul itu sangat mengerikan pemirsa, bukan sembarangan itu. Kalau tidak ada izin ya wes kalian klepek nantinya. Nah,
nggak lama kemudian kalian dibawa sama dia. Yo, itu ngeri. Nah, jadi jangan sembarangan yang kayak gitu-gitu ya. Nah, dan jangan sembarangan juga minta ke paranormal ini. Ya wes nanti dilindungin ora iso. Kekuatan gaib di pantai selatan itu lebih besar. Itu lebih besar kekuatan gaibnya. Yo, tapi memang nah, kalau untuk manusia ya hanya manusia linuwe saja yang bisa mengatasinya. Itu sudah takdir dari Allah Azza wa Jalla ya. Nah, itu aja ya ceritanya ya, sampai di sini dulu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Ya nanti kalian akan lihat tontonan yang menarik lainnya. Wah, kalian harus nonton, akan menyajikan itu hal-hal yang menarik lainnya. Oke pemirsa, jangan lupa nah like ya, share ya, dan cemen ya. Oke monggo ya, silakan ya wes. Assalamualaikum.